Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anur Rahim dengan NIM C0D023031. Di sini saya akan membahas materi tentang penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Adapun pengertian penyusutan dan amortisasi. Penyusutan adalah proses alokasi biaya atas penggunaan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan selama masa manfaatnya. Aset tetap seperti gudang, mesin, kendaraan, atau peralatan memiliki umur ekonomis tertentu, dan biaya untuk memperoleh aset tersebut akan dibebankan secara terhadap melalui penyusutan. Amortisasi adalah pengalokasian biaya untuk aset tidak berwujud, seperti hak paten, merek dagang, lisensi perangkat lunak, atau goodwill. Selama masa manfaatnya, aset tidak berwujud ini tidak memiliki bentuk fisik, namun tetap memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan. Adapun pengertian penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Yang pertama, penerapan penyusutan dalam akuntansi pajak. Penyusutan dalam akuntansi pajak bertujuan untuk mengalokasikan biaya aset tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan selama masa manfaatnya. Yang kedua, penerapan amortisasi dalam akuntansi pajak. Amortisasi diterapkan pada aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, seperti hak paten, merek dagang, perangkat lunak, atau goodwill. Sama halnya dengan penyusutan, amortisasi berfungsi untuk mengalokasikan biaya atas penggunaan aset tidak berwujud tersebut selama masa manfaatnya. Yang ketiga, pengaruh penyusutan dan amortisasi terhadap kewajiban pajak. Penyusutan dan amortisasi berpengaruh langsung terhadap laba kena pajak perusahaan. Dengan melakukan penyusutan pada aset tetap dan amortisasi pada saat tidak berwujud, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak yang pada akhirnya mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Adapun metode penyusutan dan amortisasi dalam peraturan perpajakan. Dalam peraturan perpajakan di Indonesia, penyusutan dan amortisasi memiliki aturan yang khusus yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam perhitungan pajak. Berikut adalah penjelasan tentang metode penyusutan dan amortisasi dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, metode penyusutan dalam peraturan perpajakan meliputi A. Metode garis lurus atau straight line method. Yang B. Metode saldo menurun atau declining balance method. Yang C. Metode jumlah angka tahun atau sum of years digit method. Yang D. Metode lain yang disetujui. Yang kedua, metode amortisasi dalam peraturan perpajakan meliputi A. Metode garis lurus atau straight line method. Yang B. Menerapkan dalam perhitungan pajak. Adapun pengaruh penyusutan dan amortisasi terhadap kewajiban pajak. Penyusutan dan amortisasi adalah dua konsep penting dalam akuntansi dan perpajakan yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana penyusutan dan amortisasi mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Yang pertama, pengaruh penyusutan terhadap kewajiban pajak meliputi A. Mengurangi laba kena pajak, B. Pengurangan pajak yang dibayar, C. Pengaruh terhadap arus kas. Yang kedua, pengaruh amortisasi terhadap kewajiban pajak meliputi A. Mengurangi laba kena pajak, B. Pengurangan pajak yang dibayar, C. Pengaruh terhadap arus kas. Yang ketiga, pengaruh kombinasi penyusutan dan amortisasi terhadap kewajiban pajak meliputi A. Efisiensi pajak, B. Strategi perencanaan pajak. Yang keempat, pengaruh terhadap pajak tanggungan. Selain pengurangan kewajiban pajak yang harus dibayar pada tahun tertentu, penyusutan dan amortisasi juga dapat mempengaruhi pajak tanggungan atau deferred tax. Pajak tanggungan terjadi ketika ada perbedaan antara pengakuan akuntansi dan pengakuan pajak atas suatu transaksi. Berikut contoh soal. PT Sejahtera membeli sebuah kendaraan operasional pada tanggal 1 Juli 2021 dengan harga 240 juta. Biaya balik nama dan asuransi awal sebesar 10 juta. Kendaraan tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 4 tahun dan nilai residu sebesar 20 juta. Perusahaan menggunakan metode saldo menurun ganda atau double declining balance untuk menghitung penyusutan.
Pada tanggal yang sama, perusahaan juga membeli lisensi perangkat lunak atau software untuk keperluan operasional senilai 60 juta dengan masa manfaat 3 tahun. Lisensi diamortisasi menggunakan garis lurus. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah penyusutan kendaraan untuk tahun 2001 dan 2022. Yang kedua, hitunglah amortisasi lisensi untuk tahun 2001 dan 2022. Yang ketiga, buat jurnal untuk penyusutan dan amortisasi tahun 2021. Penyelesaiannya, yang pertama, harga perolehan total kendaraan 240 juta ditambah 10 juta. Mendapatkan hasil 250 juta. Umur manfaatnya 4 tahun. Tarif penyusutan garis lurus 100% dibagi 4 mendapatkan hasil 25%. Tarif saldo menurun ganda 2 kali 25% sama dengan 50%. Tahun 2021 atau 6 bulan saja. Penyusutan 50% dikali 250 juta dikali 6 dibagi 12 sama dengan 62.500. Tahun 2022 nilai buku awal 2022 250 juta dikurang 62.500 sama dengan 187.500. Penyusutan 2022 50% dikali 187.500 mendapatkan hasil 93.750. Yang kedua, amortisasi lisensi atau garis lurus. Harga lisensi 60 juta. Amortisasi per tahun 60 juta dibagi 3 sama dengan 20 juta. Tahun 2021 6 bulan saja, amortisasi 20 juta dikali 6 dibagi 12 sama dengan 10 juta. Tahun 2022, amortisasi penuh 20 juta. 3. Jurnal tahun 2021, penyusutan kendaraan. DR beban penyusutan di debit sebesar 62.500. CR akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 62.500. Amortisasi lisensi. DR beban amortisasi di debit sebesar 10 juta. CR akumulasi amortisasi lisensi di kredit sebesar 10 juta. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.